Oke, pada kesempatan ini sebagaimana biasanya ketika pertemuan pertama diawali dengan perkenalan, kemudian kontrak belajar. Kalau ada waktu biasanya juga ditambah dengan pengantar materi. Baiklah, pada sesi ini saya memperkenalkan diri. Mungkin sudah ada yang pernah ketemu, ada juga yang belum, atau dalam artian tetap muka di kelas. Maka saya memperkenalkan diri, dan bisa dilihat di backgroundnya masing-masing bisa punya kesimpulan. Seperti itu di meja belajar saya, yang selalu berusaha mensosialisasikan pentingnya menata, memanage kehidupan, terutama dalam kehidupan intelektual, dan mengajak kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa yang masih dalam bangku kuliah untuk memanfaatkan waktunya belajar tanpa ada sekat-sekat apapun, bisa belajar dengan berbagai macam yang bisa bermanfaat. Oke, saudara-saudara, pada domisili di dekat kampus 3 Yayasan Salatiga, atau tepatnya di toko buku Apisena, Perumahan Sehati, Blok H-04, Pelotongan, Sidoarjo, Kota Salatiga. Ya, alamat asal ya dari desa juga, sangat desa. Kenapa saya katakan sangat desa? Karena sampai sekarang listrik pun belum ada masuk di rumah saya. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Ternyata di negeri kita masih banyak atau masih ada yang belum terjangkau. Tetapi itu mungkin fenomena alam dan berbagai hal, tapi tidak bisa dijadikan sebagai suatu alasan untuk tidak belajar. Anggaplah itu suatu masalah yang butuh pemecahan atau butuh manajemen, bisa dicatat atau bisa disimpan kapan saja mau konsultasi atau ada mau ditanyakan hal penting dan sebagainya, tanpa mengenal waktu. Selama saya sempat, saya balas dan sebagainya. 085-299-222-09. Email ada di situ, sudah tertera, muhammad127@yahoo.com. Biasanya digunakan untuk mengirim tugas. Oke, selanjutnya ini tampilan bahwa saya termasuk salah satu pengelola buku, dengan harapan supaya di negeri kita generasi muda bisa mampu mengimbangi tradisi membaca buku dengan tradisi membaca yang ada di HP dengan berbagai jenisnya. Toko buku Apisena. Kemudian ini salah satu contohnya dengan berbagai macam buku atau berbagai kategori. Ini buku-buku mahasiswa maupun buku umum. Biasanya kawan-kawan mahasiswa itu biasa mencari rujukan di sini atau memesan, dan ini bisa berbasis online maupun offline. Ya, saya juga pernah sekolah SD, cuma 6 tahun. Ya, di SD kabupaten saya atau di kampung saya, 1997 sampai 2003, Sekolah Dasar Negeri 172 Rumpia, Kabupaten Wajo. Kemudian 2003-2006 Madrasah Sanawiyah Asadiyah, Kabupaten Wajo.
kemudian 2006 sempat 1 tahun di SMA, kemudian 2007 sampai 2009 kembali ke pesantren Madrasah Aliyah Asadiyah Kabupaten Wajo. Karena tidak puas dengan ilmu yang telah saya dapat, saya berusaha merantau ke kota besar Sulawesi Selatan, yaitu Makassar pada tahun 2009 dan memilih jurusan pendidikan agama Islam UIN Alauddin Makassar dan selesai 2015. Setelah itu kurang puas lagi dengan ilmu yang telah saya capai, saya berusaha hijrah ke tempat jauh untuk menimba ilmu, tepatnya di Yogyakarta 2015 sampai 2018, Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya, saya termasuk pengagum buku dan pecinta buku dengan berbagai jenisnya, dengan usaha yang cukup melelahkan, dan pengorbanan yang cukup panjang, dan buku-buku yang sangat mahal di Makassar. Sepanjang saya kuliah S1 mampu mengoleksi buku pribadi yang bertahan sampai sekarang 502 buku. Sampai sekarang ada semua di Salatiga. Ketika saya ke Yogyakarta, melihat buku-buku begitu cukup terjangkau, ya, buku murah, ya saya berniat supaya bagaimana bisa mengoleksi 1000-an buku. Tepatnya saya selesai S2 di UI Jogja, itu saya memiliki 1006 buku, sehingga total di kamar saya setelah selesai S2 1508 buku. Saya sangat senang dengan buku, bisa dikatakan kekasih pertama dan utama. Ini salah satu contohnya di kamar pribadi di Salatiga. Sekarang sudah berkumpul buku dari Jogja dan Makassar. Pendidikan non formal, ya. Tadi pendidikan formal, ini pendidikan non formal 2009-2015. Saya sangat aktif berbagai organisasi mahasiswa, baik itu ekstrakurikuler maupun intrakampus. Kemudian 2012-2013 saya termasuk salah satu cukup aktif di fakultas atau di kampus, sempat menjadi wakil ketua badan eksekutif mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar. Kemudian 2010 sampai 2015 ketua forum kajian Lingkar Sancita Makassar. Kemudian 2012-2015 juga kebetulan juga ketua forum kajian Cerita Ilmu atau JELI Makassar. Jadi kerjaannya terus kajian, membaca kajian. 2011 sampai 2019 narasumber di berbagai organisasi mahasiswa sampai sekarang. Pekerjaan 2018 sampai sekarang, artinya baru-baru selesai S2 UII Jogja, dan alhamdulillah bergabung sebagai dosen Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Kemudian 1 tahun setelah itu bergabung sebagai dosen Yayasan Salatiga Jawa Tengah sampai sekarang. Kemudian 2019-2020 ketua bidang riset dan kajian Salatiga Institute atau SI, dan pekerjaan lainnya mengelola toko buku Abizena. Instagramnya bisa dilihat-lihat atau bisa dikunjungi, Abizena Book Jogja, dan ada Facebooknya juga, Abizena Bookstore. Baik itu makalah, jurnal, paper, essay, opini, koran, puisi, resensi buku yang pernah saya tulis sepanjang saya S1 sampai S2, bisa saudara baca sendiri, tertera di situ.
saya termasuk pengagum pemikiran-pemikiran sosial, keindonesiaan, keislaman, termasuk filsafat. Kajian-kajian kontemporer juga sangat senang, misalnya kajian-kajian postmodernisme, era globalisasi, milenial, dan sebagainya. Bukan di situ. Dan perkembangan-perkembangan kontemporer lainnya. Aktif atau sering aktif waktu kuliah mengikuti lomba-lomba menulis, ya, lomba esai nasional di IKTI Mahasiswa UI 2015, juga esai nasional Bela Islam 212 2016, pernah mendapatkan penghargaan Kemau Award inspirator, ya, katanya sih terinspirator, ya, pada tahun 2017 di Yogyakarta. Kemudian lomba esai nasional di Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Brawijaya 2018. Kontrak belajar. Nah, yang pertama kita harus ada nanti pemilihan komting, kedua kehadiran daring, ya. Jadi akan dipantau kehadirannya itu dinilai 30%, keaktifan di kelas atau di grup, baik itu kelas, grup dan sebagainya, itu 15%. Jadi keaktifan di sini kemampuan Anda bertanya, kemampuan Anda menjawab, kemampuan Anda menyanggah, kemampuan Anda memberikan masukan dan sebagainya. Semakin banyak juga nilainya, dan semakin tidak ada sama sekali, semakin tidak ada juga nilainya. Karena konkret nyata Anda betul-betul belajar ketika Anda aktif, ya, di grup atau di kelas. Kemudian makalah dan presentasi akan dibagi, pertemuan kedua akan dibagi per kelompok dan tema-temanya. Kemudian ada UTS juga 15% dan UAS 25%. Presentasi menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan video dan sebagainya, nanti disepakati juga. Dibaca sendiri. Yang paling utama, utamakan proses daripada hasil. Yang kedua, yang paling pokok juga menurut saya adalah jadikanlah membaca sebagai petualangan dan sebagai kekasih pertama. Karena kenapa? Kita termasuk orang Indonesia yang sangat minim membaca, ya. Kata penelitian UNESCO, salah satu badan penelitian dari PBB mengatakan bahwa tradisi membaca orang Indonesia itu 0,001, artinya perbandingannya setiap 1000 orang Indonesia hanya satu yang serius membaca buku. Itu kan kelewatan sekali, gitu ya. Mungkin tidak puas dengan data itu, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, 2016 pernah merilis juga hasil penelitiannya. Dia mengatakan bahwa tradisi membaca orang Indonesia, termasuk guru dan siswa, mungkin juga dosen dengan mahasiswanya, itu rata-rata 27 halaman dalam 360 hari, ya. Artinya rata-ratanya setiap satu halaman itu ditempuh 14 hari baru selesai dibaca dalam satu halaman. Disitulah kelemahan kita juga, ya, salah satunya. Sehingga mari kita memperbanyak terus membaca, belajar jurnal, buku, hal-hal yang ilmiah, ya, untuk mengimbangi hal-hal yang sepele, bacaan-bacaan ringan di HP. Cukup sekian pada perkenalan singkat ini. Silakan